Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Alhamdulillah aku masih bisa nge-share kepada teman-teman yang mana kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Oh iya teman-teman di rumah, gimana nih keadaannya? Pasti happy ya selalu. Ya pastilah ya teman-teman, karena kita sebagai ibu yang IRT emang harus selalu happy. Kalau nggak happy ya gimana ya, kita beres-beres rumah, kita jagain anak, kita memprioritaskan keluarga kita kalau kita nggak happy. Nah kali ini aku mau nge-share kepada teman-teman yang mana aku mau bersihin kamar mandi rumah aku. Ini kamar mandinya jarang dipakai ya teman-teman, karena ini kamar mandi kamar anak aku gitu. Jadi aku tuh punya 2 kamar sekarang, jadi setiap kamar tuh ada kamar mandi, karena rencananya di kamar mandi kan untuk anak aku. Jadi karena anak aku masih balita, masih umur 2 tahun ya teman-teman, jadi dia masih tidur barengan aku kalau malam. Nah karena ini jarang dipakai, karena aku udah perhatiin tahun kemarin kelihatan ada semut gitu teman-teman, ada semut bawah tanah gitu, karena nggak pernah dipakai, nggak ada penghuninya kamar mandinya ya teman-teman. Jadi agak ada kotoran gitu yang dibawa sama si semut. Nah ini aku udah lama juga sih nggak bersihin, karena nggak teringat terus nih kamar mandi dibersihin ya teman-teman, karena jarang dipakai kali ya. Mungkin karena ada tamu aja, itu pun tamu pun jarang, mungkin bisa jadi 1 kali di 4 bulan tamunya. Jadi aku sekarang untuk kedepannya lagi lebih memperhatiin lagi lah ini kamar mandinya gitu. Nah aku bersihin dulu ini mulai dari showernya ya teman-teman. Jadi kemarin tuh shower yang di kamar utama aku tuh aku bersihin pakai odol. Jadi kalau pakai odol tuh agak sedikit mengkilap gitu, jadi berkas-berkas dari sabunnya itu tuh hilang gitu teman-teman. Tapi kalau kita cuma pakai sabun untuk menyucinya aja, jadi nggak bersih teman-teman, masih ada bekas gitu. Jadi kemarin tuh aku udah coba pakai odol, emang bersih sih. Cuman sekarang ini aku coba juga di shower aku yang ini. Dia kan beda-beda tipe, showernya beda-beda bahan juga mungkin, karena aku belinya tuh beda-beda teman-teman. Kalau ini aku belinya ke tokonya langsung, sedangkan yang di kamar yang utama itu aku belinya online di Lazada gitu. Jadi emang benar-benar beda. Ya, aku coba dulu untuk shower yang ini. Mana tahu nanti odol memanglah obat untuk untuk menghilangkan noda-noda sabun yang menempel gitu ya teman-teman. Nah kali ini aku juga nanti bersihin dindingnya ya teman-teman. Jadi di sini aku mulai dari atas dulu, karena nanti lanjut ke bagian bawah gitu, biar nanti sekali jalan kita nggak ngulang-ngulang gitu. Jadi karena showernya tinggi, aku nggak bisa buka untuk memperendah dan mempertingginya, jadi aku nggak dapet sampai tinggi itu ya teman-teman. Jadi aku males juga ambil kursi, jadi aku nanti sampai batas untuk shower yang paling rendahnya aja aku terjangkaunya gitu. Nah nanti yang bagian tingginya nanti minta tolong sama Pak suami di saat nanti dia udah pulang kerja. Nah ini juga nanti ya teman-teman, oh ya teman-teman di rumah, kadang namanya kamar mandi yang harus selalu kita bersihin ya teman-teman, biar nanti selalu nyaman gitu kita mandinya. Jangan sampai nanti kerak-kerak yang ada di kamar mandi, jangan sampai ada lumutnya juga gitu ya teman-teman. Nah kadang-kadang sih emang mager ya kalau kita bersihin kamar mandi, tapi yang namanya juga aku udah terbiasa jadi ini konten gitu, jadi ini tempat untuk ladang untuk mencari uang juga gitu. Tapi insya Allah lewat lihat video inilah aku jadi rajin dan jadi semangat gitu untuk bersihin kamar mandi gitu. Mudah-mudahan nanti next kedepannya, walaupun aku nggak bikin video atau mudah-mudahan aku selalu konsisten untuk membersihkan kamar mandi.
Tapi kalau menurut aku kamar mandi itu memang harus selalu dibersihin, apalagi tiap hari ya teman-teman. Kalau memang bener-bener bisa sebaiknya tuh 1 hari gitu. Tapi kalau memang kadang-kadang kita ya sibuk ya teman-teman, ada yang ibu rumah tangga yang full di rumah, yang nggak selalu bisa membersihin kamar mandi. Sedangkan ada juga yang wanita karir di luar sana, sedang jangankan untuk membersihkan kamar mandi gitu ya, untuk melipat kain aja tuh membutuhkan mencari waktu ya teman-teman. Tapi alangkah baiknya di sini aku menyarankan setiap hari. Jadi kalau kita mandi itu kita secepatnya aja untuk membersihinnya gitu ya teman-teman. Nah ini aku bersihin juga nih, aku coba nih di bagian tempat gantungan handuk. Jadi ini ceritanya handuknya aku belinya waktu itu aku beli di Informa ya teman-teman. Ini bagus, kalau menurut aku ganggangnya tuh pun kuat. Jadi karena aku heran juga sih, karena aku jarangnya mandi di sini, ada bekas-bekas kayak ada noda-noda yang membekas gitu teman-teman, padahal kita sih jarangnya mandi di sini. Nah ini aku coba juga pakai odol nih, insya Allah nanti mudah-mudahan ini bisa bersih ya teman-teman, seling lagi. Tapi kalau emang nggak bisa juga pakai odol, nanti aku cari deh obat apa untuk pembersihnya gitu ya teman-teman. Nah lanjut lagi nih kloset ya teman-temannya. Jadi sebenarnya ini nggak pernah dipakai, palingan pipis anak aku itu pun tuh kadang-kadang, karena kamar yang ini aku gunakan untuk menyimpan pengganti gudang gitu ya teman-teman, karena aku belum punya gudang. Jadi karena anak aku belum bisa tidur sendiri, ya udah aku manfaatkan kamar ini untuk penyimpanan gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi nih di video ya teman-teman, aku mulai membersihkan klosetnya. Nah ini masih bersih sih, nggak kotor-kotor amat, cuman karena kita bersihin kamar mandi ya sekalian aja, mana tahu nanti lebih kinclong lagi dari yang sebenarnya gitu. Nah inilah ya teman-teman, kita lanjutkan kembali ke video. Oh ya teman-teman di rumah, ayo kita bersihkan kamar mandi gitu. Walaupun kamar mandinya jarang dipakai, tapi aku pun heran juga ya teman-teman. Jadi karena kamar mandinya tuh sih jarang dipakai, cuman ya namanya semut, mungkin cari sarang gitu ya, nggak pernah dipakai, nggak ada airnya juga. Itu pun sekali tamu ya bawanya pasir ke dalam, tanah ke dalam gitu. Jadi beli juga ya kalau kamar mandi kita tuh seperti ini, jadi ada semutnya gitu. Malu juga kita sekali tamu, mana ada tahu tamu ke rumah jadi ngelihat ada semut, bekas semut ya. Yang namanya kita tuh harus bersihin selalu gitu. Nah ini aku udah selesai lap-lap aku cuma pakai sunlight aja ya teman-teman, aku nggak pakai yang lain karena nggak kotor-kotor amat. Jadi aku pakai sunlight. Nah ini sunlightnya yang aroma baru ya, warna merah atau warna pink sih namanya nih, pokoknya aroma baru yang strawberry gitu. Nah ini aku siram-siram gitu ya teman-teman, aku pakai sprayer aja siramnya karena ini nih airnya ada air panasnya, jadi alhamdulillah nanti kuman-kuman yang ada di kamar mandi karena air panas ini bisa mati gitu. Dan jangan lupa juga pas disiram kita lap-lap juga biar nanti bisa bekas-bekas dari sabunnya rontok gitu. Mudah-mudahan nanti kalau susah nanti dinding-dinding bawahnya atau kita terlalu lama memakai kamar mandi pasti ada perubahannya ya teman-teman. Jadi makanya sesering mungkin kita membersihkan kamar mandi biar nanti nggak terlalu lama menempel bekas-bekas kotorannya gitu. Dan kadang-kadang ya kalau aku mau numpang ke kamar mandi, kadang-kadang lihat teman-temannya yang kerak-kerak kamar mandi itu yang menempel tuh, pengen rasanya gitu membersihinnya gitu ya teman-teman. Karena aku udah terbiasa juga bersihin kamar mandi sejak renovasi rumah aku. Alhamdulillah aku meningkatkan diri, jadi rumah aku tuh harus bersih gitu. Jadi aku harus jadi IRT yang produktif gitu, biar nanti kadang-kadang kebersihan kita tuh dilihat dari sini loh ya teman-teman. Yang pertama dari dapur, dan kedua kalau menurut aku sih dari dapur dan dari kamar mandi gitu. Dari kamar
rumah ini kita bisa menilai ya teman-teman seperti apa kitanya sehari-hari gitu. Jadi yang harus kita emang benar-benar kita bersihin biar nanti kita nyaman di dalam kamar mandi gitu. Apalagi tuh aku udah ngerasain gitu ya gimana perjuangan renovasi rumah, gimana perjuangan kita mau mau bikin kamar mandi sesuai dengan keinginan gitu teman-teman. Jadi apapun usaha tuh udah aku rasain gitu. Kadang-kadang mau bikin renovasi rumah tuh keluar air mata gitu teman-teman. Begini ya orang tua kita dulu mau renovasi rumah menghabiskan uangnya segini gitu, menghabiskan pola pikir kita segini gitu. Jadi tuh karena aku udah udah memulai dari sini renovasi sendiri, uang kita berdua gitu sama pak suami gitu. Jadi kita tuh bisa ngerasain gimana pengeluarannya. Jadi kita tuh aku merasakan diri aku harus menjaga gitu biar dia selalu bersih gitu, biar selalu rapi gitu teman-teman. Tapi kadang-kadang sih aku ada saat magernya gitu teman-teman, tapi pak suami selalu mengingatkan dan selalu membantu bersihin kamar mandi gitu. Kadang-kadang pak suami ikut cuci piring gitu teman-teman, apalagi pak suami juga sering buang sampah tiap harinya. Dan ini udah selesai gitu teman-teman, udah selesai membersihkan klosetnya. Alhamdulillah udah bersih lagi. Emang sih ya teman-teman, kalau kita sering membersihkan emang nampaknya bersih ya, tapi kalau kita benar-benar mager, malas saja gitu, pasti kamar mandinya tuh pasti tuh bau gitu ya. Apalagi pipisnya anak aku suka nggak teratur gitu. Kadang-kadang dia suka di depan pintunya gitu, padahal udah aku ajarin kalau pipis tuh dalam prosesnya dibuangin ya gitu. Tapi namanya anak kita masih proses belajar, jadi ya harus nyindir gitu ya teman-teman untuk menasehati anak aku gitu. Nah udah selesai teman-teman, aku bersihin lagi dinding. Sekarang aku mau bersihin bagian lantai lagi. Ini lantainya tinggal nggak terlalu nggak terlalu digosok-gosok juga, cukup lah untuk sekedar digosok aja gitu, nggak terlalu mengeluarkan tenaga karena udah bersih gitu ya teman-teman, karena jarang digunakan. Jadi aku harus membersihkan yang yang pasir-pasir atau tanah yang di bawah sama semut tadi gitu. Jadi aku harus siram aja biar jangan lupa disikat juga. Ini aku pakai biasa aja ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini udah mau selesai gitu. Nanti kamu siram-siram, mudah-mudahan nanti udah bersih. Jadi aku tutup nanti pintunya, aku kasih nanti sedikit pewangi biar nanti nggak terlalu bau juga nantinya, walaupun jarang dipakai kamar mandinya. Jadi harus benar-benar bersih gitu. Tapi sayangnya ya teman-teman, air aku tuh kurang bersih ya, jadi agak sedikit menguning gitu. Tapi kalau digayung kayak gini nggak kelihatan sih, cuman pas didiemin airnya, ditenangin semalaman, diamin semalamnya tuh nggak nampak gitu teman-teman yang kuning-kuningnya gitu. Padahal itu tuh udah pakai bukan pakai sumur gitu, ditanam gitu ya, tempat untuk air aku gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut lagi, aku mau siram-siram dulu. Ini siram-siram semua kamar mandinya. Nah itu aku harus pembuangannya tuh harus dibersihin karena banyak rambut juga. Mungkin kali aku kadang saya sekali kesini, rambut aku juga sering rontok. Nah itu tuh aku siram-siram biar nanti alirnya tuh lancar gitu teman-teman. Nah ini ember kelihatan ya teman-teman, di ember aku ada kuning-kuningnya gitu. Jadi nanti aku cari untuk membersihinnya gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, di rumah aku mau sapa-sapa dulu teman-teman sih di sini, gimana nih keadaannya. Dan terima kasih ya udah nonton video aku, dan jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga dihidupkan notifikasinya biar nanti teman-teman bisa tahu setiap aku upload video gitu. Dan alhamdulillah ini udah bersih teman-teman kamar mandinya aku. Nah
ini penampakan udah dibersihin ya teman-teman, alhamdulillah. Sedikit bukan sedikit sih, udah bersih gitu ya. Nanti tinggal kita bikin pewangi dari penggarusnya gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita mau bikin pewangi biar nanti ada aroma wanginya, walaupun kamar mandinya jarang dipakai gitu. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya aku. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ucapan ya teman-teman. Mohon dukungannya untuk di like, di komen, dan di subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.